Cermin, ceramah mini Ramadan. Selama Ramadan 2022 hanya di YouTube channel LPPDI Iqra Official. Bareng Ustadz Bugi, Ustadz Edgar, dan Ustadz Hilmi Firdaus, kamu bisa bercermin dari ceramah 10 hari pertama Ramadan, turunnya rahmat. Kui bercermin untuk mendapatkan rahmat. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Firdausi mengajak antum semua, teman-teman muda, untuk menyaksikan cermin ceramah mini Ramadan selama bulan Ramadan di channel YouTube LPPDI Iqra Official. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah mini Ramadan. Kali ini membahas tentang bagaimana cara mendapatkan rahmat bersama Ustadz Bugi Satrio Widyatmoko SPD. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Sahabat muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat untuk seluruh semesta alam. Islam datang ke dunia diantarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi rahmat. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh semesta alam. Itulah sebabnya kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rahmat punya dua sifat utama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan rahmat itu. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Allah memberikan rahmat kepada orang yang ingin mendapatkan rahmat. Yang berusaha agar menjadi pintar dengan belajar tekun setiap hari, maka Allah berikan kecerdasan itu padanya. Yang berusaha dengan sungguh-sungguh, berbisnis dengan jujur, bekerja keras siang dan malam, Allah juga akan memberikan hasil yang terbaik kepadanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Seorang profesor asal Indonesia, ahli fisika, sangat terkenal, menulis sebuah buku yang berjudul Mestakung, Semesta Mendukung. Beliau bercerita bahwa ketika seseorang bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya, dia membanting tulang, dia memeras otak, dia siang malam ingin mewujudkan cita-citanya, maka akan datang pertolongan dari semesta. Semesta akan memberikan pertolongan kepadanya untuk mewujudkan cita-citanya. Walaupun sang profesor ini adalah non-muslim, tapi kita tahu siapa yang punya semesta itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang bekerja keras untuk mendapatkan rahmat itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dan ini hanya untuk
hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 41 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang akan memberikan rahmat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya akan berdoa untuk kalian, mengeluarkan kalian dari kegelapan ke terangnya cahaya Islam. Dan hanya kepada orang-orang beriman Allah Maha Penyayang. Di sini dijelaskan bahwa dalam sifat Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman saja. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah. Mereka orang-orang yang bertasbih kepada Allah. Ketika kita sedang berzikir kepada Allah, apakah kita bisa melakukan maksiat? Tidak. Kita tidak akan bermaksiat ketika kita sedang berzikir kepada Allah. Ketika kita sedang bertasbih kepada Allah, apakah kita akan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim? Tentu tidak. Tidak akan terjadi. Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat yang dijanjikan Allah. Ditegaskan dalam ayat ini. Bahwa rahmat dari sifat Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita kepada ampunannya. Akan membawa kita kepada ampunan. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa untuk kita. Jadi, rahmat dalam sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Mana yang kita minta? Mana yang kita mau? Rahmat dari sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya akan memberikan kebahagiaan di dunia, atau rahmat dari sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kita semua pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, antara ikhtiar basyariyah dan ikhtiar samawiyah harus dua-duanya kita kerjakan. Sebagai manusia, Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada kita kalau kita malas. Kalau kita bangunnya kesiangan. Kalau kita tidak punya ambisi untuk meraih kesuksesan. Ikhtiar basyariyah adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi jangan lupakan ikhtiar samawiyah kita. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta. Di mana kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sebagai seorang muslim, sholat 5 kali sehari tentu saja tidak boleh lepas. Puasa di bulan Ramadan harus kuat dan sukses. Dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan tentu saja dua-duanya kita kerjakan sehingga kita mendapatkan rahmat dari sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman, rahimakumullah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang mengatakan, yang penting itu kerja keras, yang penting itu jadi orang baik, yang penting itu jujur ketika berusaha. Toh saya bisa sukses walaupun saya nggak sholat. Ingat, betul dia sukses. Kenapa? Karena ada sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan dia kesuksesan. Tapi apakah itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat? Tidak. Apakah rahmatnya akan mengampuni dosa-dosa dia? Tidak akan. Rahmatnya berasal dari sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sukses di dunia, di akhirat. Wallahu alam bisawab, seperti apa nanti nasibnya. Lalu ada orang yang kedua yang mengatakan, ya Ustadz, saya ini yang penting ikhlas. Saya beribadah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah mau memberikan rezeki kepada saya, Allah akan berikan kepada saya. Apakah cukup dengan ikhtiar samawiyah saja? Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ketika seorang sahabat datang, lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa unta kamu tidak kamu ikat? Lalu dia mengatakan, oh saya bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ikat dulu untanya, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar basyariyah sebagai manusia harus kita lakukan. Ikhtiar samawiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdir. Dialah yang maha berkuasa. Kita yang berusaha, kita yang berupaya, yang menetapkan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sahabat beriman rahimakumullah, jangan lupa kita semangat dalam berusaha, semangat untuk sukses. Tapi jangan lupa dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendambakan rahmat yang berasal dari sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Al-haqqu min rabbik fala takunana minal mumtarin. Yang hak, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.